Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, Engkau selalu baik, memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Engkau juga Tuhan yang memberikan kami kesehatan, sukacita hingga pada saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, berikan pengertian, sehingga kami dapat mendengar dan mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Roma 9, ayat 1 hingga ayat 5, ayat pembimbing ayat 1. Begini firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Peduli untuk keselamatan orang lain. Renungan ini mengisahkan di mana ketika bangsa Israel yang dijajah oleh Kekaisaran Romawi, Rasul Paulus mempunyai pilihan untuk turut berperang merebut kemerdekaan daripada bangsanya sendiri. Namun ia memutuskan untuk tidak berjuang melawan darah dan daging. Ia melihat dan memperhatikan apa kebutuhan yang paling penting bagi sebangsanya itu. Yang ia perhatikan adalah keselamatan kekal, bukan menang dalam hal kedagingan saja, tetapi yang bersifat kekekalan, kemenangan yang kekal, keselamatan yang kekal. Setiap kali Rasul Paulus mengingat keadaan bangsanya itu, ia bersedih karena keselamatan bangsanya terancam binasa kalau tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat yang ia percayai. Paulus sangat peduli dan mencintai bangsanya. Ia mau berkorban dan berusaha melakukan apa saja untuk keselamatan bangsanya, supaya bangsanya terselamatkan. Mengingat kembali bahwa dia tidak berperang melawan daging atau hal-hal lahiriah, tetapi yang ia harapkan adalah keselamatan kekal. Ia memberikan kebenaran tentang Kristus. Ia bersaksi tentang Kristus karena ia percaya jalan satu-satunya keselamatan kekal yang diperoleh bangsanya orang Israel, yaitu ketika mau mengimani dan mempercayai Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Ia sadar bahwa untuk menjadi percaya dan diselamatkan itu adalah karena anugerah Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu bukan usaha manusia. Paulus juga tidak berfokus kepada usahanya sendiri. Sahabat renungan malam Shalom, kebenaran Kristus, firman Tuhan, Injil tidak boleh berhenti. Sebagai seorang yang telah mengenal Yesus Kristus Juru Selamat dan yang merasakan bahwa
diri kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita juga harus memberitakan Kristus, memberitakan kebenaran Kristus, sebab inilah yang membawa keselamatan bagi siapa saja. Setiap kita mengharapkan keselamatan kekal hidup kita untuk selamanya. Karena itu, pemberitaan tentang kebenaran Kristus boleh kita lakukan mulai dari keluarga, sesama saudara seiman kita, dan semua orang melalui cara dan tindakan hidup kita sebagai cerminan Yesus Kristus. Kita harus peduli akan keselamatan orang-orang di sekitar kita, keselamatan rohani yang lebih utama, sebab dengan demikian kita mampu mengalahkan segala peperangan dan segala yang jahat di dunia ini. Khususnya di zaman sekarang, di tengah-tengah kemajuan zaman yang semakin meningkat, iman kita tidak boleh terseret oleh kemajuan zaman. Iman kita tidak boleh merosot, tidak boleh menjauh dari Kristus, sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Segala tantangan yang hadir dari dunia ini boleh kita kalahkan ketika kita sudah mengimani Yesus Kristus. Mari kita senantiasa memberitakan kebenaran tentang Kristus dan hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, jika kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, melakukan kebenaran-Mu, dan mau bersaksi tentang yang benar tentang Kristus dalam hidup kami, Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami melakukan dan hidup dalam firman-Mu. Malam ini kami hendak istirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.